Pagi itu Rabu 23 Juli 2025. Cuaca di Lembah Balim nampak cerah. Dari kejauhan, gumpalan awan masih nampak jelas membalut beberapa sisi pegunungan yang menghimpit lembah nan luas itu. Pihak Helifida yang menyewakan helikopter untuk kunjungan Wakil Gubernur Papua Pegunungan terlihat sedang mempersiapkan si burung besi yang akan digunakan orang nomor 2 di Papua Pegunungan itu. Semua dipersiapkan dengan matang untuk memastikan perjalanan hari ini bisa dilakukan dengan mulus dan sesuai schedule. Tidak berselang lama, Wakil Gubernur Ones Pahabol bersama istri dan staf rumah tangga tiba di hanggar Helifida. Mantan Bupati Yahukimo 2 periode itu langsung bergegas menuju helikopter setelah bertegur sapa dengan staf Helifida yang telah menyiapkan operasional helikopter. Tujuan kali ini adalah Kampung Dogobak, Distrik Gelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. Ayo kita berangkat. Seperti biasa, mengawali penerbangan, sang pilot, Kapten Salomo Lehman, meminta para penumpangnya untuk bersatu dalam doa bersama. Kami serahkan penerbangan ini ke dalam tanganmu, agar semua alat-alat heli bisa berfungsi dengan baik dan kami bisa ke sana dan kembali ke rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Ini sudah menjadi tradisi para pilot Helifida, bahwa setiap kali mengawali misi penerbangan harus diawali dengan doa untuk meminta restu dari Sang Pencipta agar perjalanan ini diberkati dan ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa ini juga ingin menegaskan bahwa perjalanan ini bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang jiwa melayani dan pengabdian. Tepat pukul 11.15 waktu Indonesia Timur, sang capung besi lepas landas dari markas Helifida di Bandara Wamena, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, terbang menuju Kampung Dogobak. Cuaca cerah dengan pemandangan dari ketinggian langsung ke gunung-gunung dan hutan rimba, membuat sang Wakil Gubernur Ones Pahabol yang duduk tepat di sebelah kiri sang pilot menunjukkan rasa kekagumannya terhadap alam Papua Pegunungan, karya Tuhan yang luar biasa indahnya. Sejenak mungkin dalam benaknya ia berterima kasih atas keagungan Tuhan ini. Tetapi di sisi lain ia justru membayangkan bagaimana nasib rakyatnya yang tinggal di tebing-tebing curam dan hutan rimba. Mereka sulit tersentuh pembangunan karena akses yang begitu sulit. Namun pemeliharaan Tuhan luar biasa bagi mereka. Tak terasa 15 menit berlalu, rombongan akhirnya tiba di Kampung Dogobak. Dari kejauhan, nampak kelompok-kelompok masyarakat berkumpul seraya menyambut kehadiran tokoh yang mereka idolakan itu. Helikopter pun mendarat dengan tenang di salah satu titik lapangan yang ada di Kampung Dogobak. Ones Pahabol dan istri langsung disambut penuh sukacita. Sayup terdengar suara nyanyian indah berbalasan dari kaum perempuan dan lelaki dari kejauhan. Sebagai bentuk rasa ungkapan syukur mereka.
Beberapa kerabat mendekati Heli dan memegang tangan sang wakil gubernur turun dari heli sambil bersalaman dan berpelukan, mengucapkan selamat datang kepada pemimpin mereka. Keduanya dijemput langsung oleh istri Bupati Mamberamo Tengah yang juga selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten Mamberamo Tengah. Dengan mengalungkan noken di kepala dan leher sebagai simbol kasih, penghormatan dan penerimaan. Bapak Bupati wah. Ratusan kaum perempuan dan lelaki suku setempat kemudian mengantarkan wakil gubernur dan istri menuju tempat kegiatan. Diiringi nyanyian berbahasa daerah, seraya menggambarkan kepada alam semesta bahwa sang pemimpin telah menginjakan kaki di tanah Dogobab. Tiba di tempat kegiatan setelah berjalan kaki cukup jauh. Sejumlah kerabat dan para pemuka gereja Gidi menerima wakil gubernur Ones Pahabol bersama istri dengan tradisi adat setempat. Seperti inilah tradisi Lendawi, berbicara sambil bernyanyi, seraya menyampaikan petua dan ucapan selamat datang kepada sang pemimpin yang sangat dihargai dan dihormati. Mereka bahkan meneteskan air mata sebagai bentuk ungkapan hati yang paling dalam, sebab ada penghormatan dan kegembiraan atas kehadiran tokoh yang dianggap membawa pengaruh positif bagi masyarakat setempat. Ones Pahabol bersama istri pun tak sanggup menahan air mata. Ini bukan tentang rasa sedih, tapi ada cinta yang tulus. Sebab mereka bukan hanya datang sebagai pejabat, tetapi lebih dari itu sebagai pelayan yang ingin melayani, bukan dilayani. Tradisi Lendawi sendiri merupakan salah satu tradisi budaya masyarakat pegunungan Papua, khususnya warga Dogobab, yang masih dipertahankan secara turun-temurun oleh suku setempat. Kehadiran Wakil Gubernur Ones Pahabol di Kampung Dogobab, Distrik Kelila ini adalah memenuhi undangan untuk membuka secara langsung kegiatan retreat dan seminar kaum wanita Gereja Gidi, wilayah Bogo, Klasis Kambome, yang akan dilaksanakan selama 3 hari. Acara diawali dengan ibadah bersama, dipimpin Pendeta Keboba Wanimbo sebagai penasehat Badan Pengurus Pusat Gereja Injili di Indonesia. Ratusan umat duduk menghadap podium utama, bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan.
Meski suasana sempat berubah menjadi mendung dan rintik hujan membasahi tempat ibadah, tidak menurunkan semangat dan sukacita umat untuk tetap bertahan. Hujan pun berhenti dan cuaca cerah beberapa saat kemudian. Yesus membuatkan atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai pertanda ada berkat Tuhan yang turun dan menjadi saksi atas kegiatan ini. Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol memberi apresiasi yang tinggi terhadap umat Gidi, khususnya perempuan Gidi di wilayah Bogo yang sudah melaksanakan kegiatan ini, dan berharap momentum ini bisa menjadi sarana pemersatu dan perekat dalam meningkatkan keimanan umat kepada Tuhan. Penyelamatan Kristus dari Bogo lalu ke Yamo, Toli, dan ke yang lain-lain. Dan hasil buahnya hari ini saya dengan istri ada di sini. Terima kasih banyak. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih. Yang kedua juga apresiasi kami yang buah-buah Injil ini kepada mama-mama orang Bogo, orang Toli, orang Yamo, mama-mama khusus. Mama-mama khusus, wah. Bapak sampaikan firman Tuhan tentang mama-mama juga, tapi saya punya sambutan awal ini bahwa mama-mama, karena saya ini dirubah oleh bahasa Lani Kinoneno menjadi firman, lalu saya dengan istri kami ada di sini. Yang lain banyak ada di sana, ada di mana-mana. Pada saat itu mama melahirkan laki-laki yang banyak bawa Injil itu, laki-laki dengan perempuan, orang mama melahirkan laki-laki orang waktu itu musim itu. Setelah Injil ini menerima firman yang benar-benar ini dari Kristus langsung ini, kepada cocok makan ubi bakar ini, sehingga mulailah di Bogo, di Yamo, di Toli. Lalu saat itu musim itu lahirkan mama-mama, dan mama-mama lepas laki-laki itu pergi untuk penginjilan. Ada di Papua di Gudi, ada di Aborigin, ada di Afrika, ada di Israel yang kemarin yang kita agreement, ada di negara kucing, di Malaysia, ada di Palau, ada di Jerman, ada di Ethiopia, ada di mana-mana hari ini. Karena mulai dari sini. Jadi dari sini tidak bisa main-main. Generasi-generasi hari ini tidak bisa main-main. Saya mau berbicara bahasa Lani, tapi saya tidak bisa berbicara bahasa Lani hari ini. Tapi saya semangat, saya harus sampaikan hari ini. Saya semangat. Jadi terima kasih. Itu pembukaan yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Yang kedua, apresiasi dengan penghargaan yang paling tinggi dan kehormatan yang paling besar dari mama-mama kepada saya secara pribadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dan Bapak Gubernur juga sebenarnya bisa hadir, tapi beliau ada kesibukan yang lain atau pekerjaan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya bersama istri, karena mama-mama punya cara momen penting hari ini, retreat dengan seminar ya, retreat seminar hari ini 13-14 klasis yang ada di wilayah Bogo. Jadi terima kasih banyak. Tadi pagi kami bangun, tapi saya pikir sama-sama dengan Bapak naik ke Wamena. Tetapi tiba-tiba Bapak bilang, saya arah ke selatan, Mama dengan rombongan saja ke Wamena. Ini bagaimana ada undangan lagi?
Tapi Bapak arah ke selatan itu nanti kalau awan atau apa begitu halangi kegiatan di sana, bagaimana pikiran saya seperti itu. Tetapi Allah baik dan Bapak sudah ke arah Yahukimo itu di salah satu distrik, di distrik Langga. Bawa tamu ke sana, mau masuk tetapi sudah angin tertutup, tidak bisa masuk. Angin kabut dan Bapak sudah diantar ke Yahukimo. Dari Yahukimo lanjut lagi masuk di salah satu distrik, yaitu Bapak punya kampung sendiri di distrik Sobaham. Dari Sobaham sudah sampai ke Wamena, puji Tuhan. Jadi kami sudah ketemu lagi di Wamena. Terus saya senang sekali karena Bapak sudah ada di Wamena untuk kami menuju ke sini. Pertama sekali saya memberikan apresiasi kepada mama-mama yang luar biasa ini. Mama-mama punya senang itu bukan sekarang kegiatan ini saja, tetapi kegiatan apa saja mama-mama punya senang itu lebih luar biasa daripada bapak-bapak. Tapi bapak juga semangat luar biasa, sama-sama. Di kesempatan ini, Ones Pahabol juga mengatakan kehadirannya dalam beberapa momen di sejumlah tempat adalah bukti keseriusannya untuk melayani masyarakat sebagai utusan Tuhan. Karena itu, jika di tempat lain umat bisa bersatu dan membangun kasih dan persaudaraan, maka ketika berada di negeri sendiri, suasana ini pun harus terbangun dari kesadaran dan rasa takut akan Tuhan. Saya sampaikan di sini. Awalnya seperti ini yang saya mau bilang, bahwa dengan pengalaman kemarin awal juga kami berbicara sama Tuhan bahwa walaupun selain kirim orang ke daerah-daerah yang saya sebut itu di suku-suku bangsa yang lain, mama-mama, termasuk juga kami dua ini diutus untuk semua masyarakat yang ada di Papua Pegunungan ini. Kemarin saya baru makam di Nduga, itu bupati yang meninggal. Begitu orang kelompok-kelompok bentuk selesai bikin masalah, tapi kehadiran kami dengan doa bapak-bapak mama akhirnya semua redup, sudah tidak ada lagi dengan damai sejahtera. Di situ kehadiran Tuhan yang kami lihat. Jadi saya mau saksikan di dalam rumah sendiri di sini. Daripada saya saksikan di rumah orang lain, lebih baik dalam rumah. Berarti tidak pas kami bicara bahwa kami diutus untuk melayani orang. Sambil melayani orang, kehadiran kami di mana saja jalan, tapi Tuhan menyertai terus dan ada banyak hal yang dapat melakukan. Di kesempatan ini, Wakil Gubernur Ones Pahabol juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang telah memilihnya bersama Gubernur John Tabo untuk memimpin Provinsi Papua Pegunungan. Karena itu sebagai pemimpin sekaligus kader Gereja Gidi yang dibentuk dan dibesarkan dalam rumah iman yang sama, keduanya akan terus mendukung pekerjaan penginjilan sampai ke ujung bumi. Tepat pukul 14.26 waktu Indonesia Timur, Ones Pahabol bersama istri dan rombongan meninggalkan Kampung Dogobak. Diiringi lambaian tangan dan ucapan selamat jalan kepada sang pemimpin mereka.
Perjalanan hari ini mau menceritakan bahwa kehadiran Onespahabol di kampung Dogobang bukan tentang jabatan dan kekuasaan, tetapi ini tentang pribadi yang membawa damai, pengharapan, dan kasih dari hati yang putih.